Oke, kali ini kita bakal ngebahas satu skill yang super penting buat siapa aja yang mau jadi profesional hebat, yaitu kesadaran naratif, atau gampangnya, seni baca situasi. Yuk, kita mulai dari sebuah masalah yang jujur aja, sering banget kejadian di dunia kerja. Ada ide keren, produknya bagus, tapi kok gagal ya? Nah, seringkali masalahnya bukan di ide itu sendiri, tapi karena cara ceritanya itu salah alamat, komunikasinya nggak nyampe. Dan ini tuh nggak cuma terjadi di dunia startup aja loh. Banyak banget talenta muda, mahasiswa pinter yang idenya brilian tapi pas cerita kedengeran kosong. Kenapa? Karena mereka kurang peka sama siapa mereka lagi ngobrol. Sayang banget kan? Nah, inilah yang membawa kita ke bagian pertama, cerita yang salah alamat. Kenapa sih ide yang paling bagus sekalipun bisa jadi nggak ada artinya sama sekali? Yuk kita bedah. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kamu udah jelasin panjang lebar, rasanya udah lengkap banget, tapi kok orang yang dengerin malah bingung atau nggak nangkep maksud kita. Nah, itulah jurang pemisah yang sering bikin frustrasi dan jadi sumber kegagalan. Terus solusinya gimana dong? Nah, jawabannya ada di sebuah keahlian yang namanya kesadaran naratif. Oke, kita bakal dalam ini bareng-bareng. Jadi intinya tuh bukan cuma soal jago bikin cerita yang sempurna. Tapi yang lebih penting lagi adalah punya kepekaan buat baca situasi sebelum kita mulai cerita. Paham siapa yang ngomong ke siapa, dan dalam situasi apa. Kutipan ini pas banget buat ngejelasin bedanya. Ini bukan sekedar soal lancar ngomong atau jago presentasi, tapi lebih ke soal ketepatan. Tahu momen yang pas dan tahu audiens yang tepat. Biar kita makin jago soal ini, ada 4 kunci utama yang perlu kita pegang. Anggap aja ini fondasi buat membangun pemahaman naratif kita. Oke, kunci yang pertama, dan ini penting banget. Audiens kamu itu bukan cuma pendengar pasif. Mereka itu aktif menafsirkan apa yang kamu bilang. Jadi, makna dari ceritamu itu ikut dibentuk sama mereka. Biar lebih kebayang, coba deh lihat tabel ini. Bayangin ada satu kalimat. Kita akan mengganti proses manual dengan sistem otomatis. Buat investor, wah, ini artinya efisiensi. Tapi buat karyawan, bisa jadi ini ancaman PHK. Buat masyarakat umum, mungkin jadi debat soal teknologi versus manusia. Lihat kan, satu kalimat, tapi maknanya bisa beda-beda banget tergantung siapa yang dengar. Lanjut ke kunci kedua, cerita itu nggak pernah berdiri sendiri. Selalu ada konteks sosial di sekitarnya. Isu yang lagi hangat, situasi saat itu, semuanya ikut nentuin gimana cerita kamu diterima. Contohnya gini, kalimat, kerja keras adalah kunci sukses. Kalau diomongin di lingkungan startup yang lagi semangat-semangatnya, kedengarannya inspiratif banget. Tapi, coba omongin kalimat yang sama di tengah isu burnout dan kesehatan mental yang lagi marak. Wah, bisa-bisa malah dianggap gak peka dan menekan. Konteks itu segalanya. Prinsip ketiga ini juga nggak kalah penting. Siapa yang ngomong itu sangat berpengaruh. Posisi dan peran kamu sebagai pembicara bisa secara drastis mengubah cara pesanmu diterima orang lain. Jadi jabatan atau peran profesional kamu itu udah jadi bagian dari pesan itu sendiri. Misalnya kalimat, kita harus beradaptasi dengan perubahan. Kalau yang ngomong seorang founder, kedengarannya kayak sebuah visi. Tapi kalau yang ngomong manajer, bisa jadi terdengar seperti sebuah tuntutan kerja. Beda banget kan rasanya? Dan yang terakhir, prinsip keempat. Setiap cerita, apalagi dalam konteks bisnis, itu selalu membawa nilai-nilai tertentu. Seringnya, nilai-nilai ini justru nggak diucapin secara langsung. Ini nih yang sering kelewat. Apa yang kamu pilih untuk nggak kamu omongin, kadang-kadang pesannya justru lebih kuat. Misalnya, dalam sebuah presentasi bisnis yang cuma fokus ke angka, pertumbuhan, dan valuasi, orang bisa jadi bertanya-tanya, terus manusianya di mana di cerita ini? Dampaknya buat masyarakat apa? Keheningan itu sendiri bisa jadi sebuah narasi. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih semua ini penting banget buat kamu? Kenapa ini jadi skill yang esensial buat karir kamu ke depannya? Simple aja, di dunia profesional, kita dinilai dari dampak omongan kita, bukan cuma dari niat baik kita. Tanpa kesadaran naratif, cerita kamu bisa banget disalahpahami, ditolak mentah-mentah, atau yang paling parah, bikin orang jadi nggak percaya lagi sama kamu. Kemampuan teknis itu bisa dipelajari kok, tapi kesadaran akan konteks, nah inilah yang benar-benar membedakan seorang profesional sejati dari yang sekedar bisa kerja. Inilah yang bikin kamu bisa diandalkan dalam situasi yang rumit. Terus gimana cara mulainya? Gimana cara ngelatihnya? Gampang kok. Semuanya dimulai dengan bertanya pada diri sendiri sebelum kamu mulai bicara.
Ini dia, contekan super praktis buat kamu. Sebelum kamu presentasi atau bahkan ngobrol penting, coba deh jeda sebentar dan tanyain 4 hal ini. Siapa audiensku? Konteksnya lagi gimana ya? Aku ngomong sebagai siapa? Terus kira-kira nilai apa ya yang bisa ditangkap orang dari ceritaku nanti? Dan kutipan ini benar-benar nyimpulin semuanya. Jadi, talenta masa depan itu bukan soal siapa yang paling kenceng suaranya, tapi siapa yang paling sadar dan paling peka sama sekitarnya. Kesadaran itu adalah kekuatan baru. Karena pada akhirnya, ya ini semua tentang manusia. Komunikasi yang benar-benar efektif, itu tujuannya adalah membangun koneksi, bukan cuma sekedar transfer informasi. Jadi, pesan utama yang bisa kamu bawa pulang adalah ini. Kalau kamu mau bisa cerita dengan lebih baik, pertama-tama kamu harus jadi pembaca manusia yang lebih baik. Karena cerita yang hebat itu selalu lahir dari pemahaman mendalam tentang manusia.